Oke, selamat datang di Filosofi Film. Sebuah konten di mana kita akan merekomendasikan film yang menurut kita bagus. Ini bukan konten alur cerita, jadi jangan berharap diceritakan. Kita hanya akan membahas dan merekomendasikan sebuah film, juga informasi menarik seputar film ini. Dan kita akan memberi maknanya di akhir Konten. Oke. Sekarang film yang kita bahas film apa, Bang? Sebuah film dari tahun 2006. 2006. Yang judulnya Idiocracy. Idiocracy ya, Bang. Nah, ini yang menarik dari film ini. Ini sebenarnya secara production gue kurang suka ya, Iya, nggak bagus gitu. Apa kayak film murahan sebenarnya. Penghargaannya juga nggak ada. Penghargaan juga nggak ada. Cuma yang menariknya dari film ini premis dan jalan ceritanya bagus banget. Iya. Nah, film ini disutradarai oleh Mike Judge. Mike Judge itu buat kalian yang sering ngikutin ini animasi komedi yang judulnya Beavis and Butthead. Nah, itu populer banget di Amerika. Jadi director ini yang menyutradarai itu dari tahun 1993 sampai 2011. Jadi cukup lama tuh. Film ini dibintangi oleh Luke Wilson Sebagai Joe Bevers ya. dan ada Maya Rudolph. Kayak film ini sih emang ratingnya tuh masih kurang ya, Bang ya. Filmnya tuh dari rating IMDb tuh 6,5/10. Iya. Dari Rotten Tomatoes juga 71. Terus di Metascore-nya 66/100. Ya, ada di menengah lah ya. Iya, menengah lah. Menengah secara rating. Cuma itu tadi yang gue suka dari film ini premis dan jalan ceritanya nih. Iya, sangat emang nyawanya diceritanya sih. Iya. bagus emang. Jadi film ini tuh kayak film itu komedi satir ya. Komedi satir. Fiksi ilmiah, Bang, yang Fiksi menceritakan ilmiah. tentang si Joe Bevers. Dimana ada proyek rahasia pemerintah ceritanya. Proyek rahasia pemerintah dari army ya, dari angkatan bersenjatanya. Nah, mau mencari orang yang IQ-nya tuh rata-rata. Iya, biasa aja gitu. Nah, dari semua personil yang ada di militer, yang IQ-nya di tengah, bener-bener di tengah rata-ratanya ini si Luke Wilson ini, Joe Bauer ini. Iya. Dia kan penjaga perpustakaan ya, Bang ya. Iya. Nah, akhirnya dia orang yang cocok nih untuk buat eksperimen ini. Eksperimen tidur. Berbeku selama setahun ya. Bersama salah satu ini ya, Bang. Sama salah satu orang lagi. Jadi yang dijadikan eksperimen tuh satu cowok, satu cewek. Nah, ceweknya diambil random. Iya. Seorang PSK. Seorang PSK. Iya. Tapi ternyata proyek ini tidak sesuai rencana karena tiba-tiba ada masalah. Dan mereka bangun di beberapa ratus tahun kemudian. Kurang lebih 500 tahun ya, Bang ya. 500 tahun kemudian. Nah, film ini menceritakan bagaimana orang dari masa kini terbangun di masa depan dan bagaimana keadaan dunia di masa depan. Berubah ya, Bang. Yang sangat berubah di situ. Nah, ada beberapa informasi menarik ya soal film ini. Salah satunya juga ini sutradaranya Mike Judge ini ngisi sebagai cameo, ngisi beberapa suara di film ini. Jadi announcer ada ini. Ada kayak di rumah sakit mungkin. Ya, beberapa announcer suara di film ini itu diisi oleh sutradaranya. Dan yang menariknya si direkturnya ini mendapatkan ide awal dari film ini. Ini kejadiannya cukup lucu nih, cukup menarik. Jadi dia sama keluarganya lagi pergi ke Disneyland. Lagi pergi ke Disneyland, di sana dia lihat ada dua ibu-ibu, masing-masing bawa stroller sama anaknya, ada di stroller kereta dorong. Anaknya masih balita. Nah, dua ibu-ibu ini berantem di situ. Berdebat, bertikai lah gitu di situ. Debat nggak tahu karena apa. Nah, si direkturnya ini berpikir gitu, ngelihat kejadian itu kayak, ini gimana kalau di masa depan orang-orang ini sebodoh ini gitu. Karena ironis kan, ibu-ibu itu kan lagi bawa anaknya ke Disneyland, tempat yang harusnya senang-senang gitu, membahagiain anaknya. Kok malah dia nunjukin hal-hal yang kasar, berantem di depan anak-anaknya. Iya, di depan umum lagi ya. Iya. Jadi si Mike Judge sebagai sutradaranya nih dapat ide awalnya gitu. Gimana kalau di masa depan orang-orang nih sebodoh ini, gitu. Itu awalnya.
Iya, kayak ngelihat dua orang ibu-ibu ribut aja kita kayak apaan sih? Iya, kok seluruh dunia ya. sebegitu nggak bisa nahan emosinya sih lu di depan umum gitu. bener Bang, Dan itu ngerusak momen lu sama anak lu gitu. Iya. Dan menariknya, hari ini terjadi ya. Bagaimana orang itu semakin sulit mengendalikan emosinya. Ya kalau kita lihat sekarang ya, banyak banget kan berita-berita yang menghilangkan nyawa, segala macam. Cuma pas diselidiki, gara-garanya sepele. Cuma gara-gara ketidakmampuan manusia mengendalikan emosinya, gitu. Jadi terjadi tuh apa kekhawatirannya Mike Judge di zaman sekarang ini. Iya sih, banyak terjadi. Itu berapa tahun yang lalu ya? 20 lebih tahun yang lalu ya? Iya, 2006. Filmnya aja 2006, sekarang 2025, 20 tahun lebih. Dan itu terjadi sekarang. Nah, informasi menarik lainnya, jadi film ini kan emang budgetnya kecil ya, cuma 2 juta US dollar kurang lebih. Sebagai perbandingan, kalau film-filmnya contoh Christopher Nolan gitu. Christopher Nolan itu kalau bikin film budgetnya itu 120 juta US dollar. Sangat jauh banget ya Bang ya. 150 juta US dollar. Nah, ini cuma 2 juta US dollar nih bikin film ini. Makanya wajar kalau kita lihat produksinya agak-agak kurang. Nah, karena budgetnya terbatas ya. Di selama proses produksi ada banyak kesulitan. Salah satunya si desainer di film ini nyari cara gimana supaya pakai kostum-kostumnya tuh kelihatan futuristik, kelihatan di masa depan, tapi dengan budget murah, gitu kan. Nah itu sulit kan gitu, gimana bikin desain kostum yang futuristik tapi murah. Nah itu agak sulit. Nah salah satunya dia mau cari desain untuk alas kaki, sepatunya lah, gitu. Sepatunya, alas kakinya. Karena budgetnya minim, dia nih deketin ada startup sandal atau sepatu baru nih, startup baru lah gitu. Startup baru yang belum rilis produknya. Dideketin, maksudnya kayak diajak kerjasama, mungkin saling promo gitu. Gue pinjem produk lu, lalu dapat promo dari film gua gitu. Nah, pas dipakai seperti yang kita lihat di film tuh, yang di masa depannya tuh sepatunya kayak agak kegedean semua. Nah, di situ sempet tuh bercanda antara si desainernya sama sutradaranya. Dia bilang, ini gimana ya kalau film ini sukses dan sendal ini jadi tren gitu. Kata desainernya, nggak mungkin, ini jelek gitu. Jadi dia nggak sengaja, secara nggak langsung dia menghina startup itu kan. Kayak ini nggak bakal laku gitu, nggak bakal populer gitu. Lu tahu startup itu apa? Crocs. Iya, dan ternyata dugaan desainer itu salah. Iya. Salah, ternyata beneran populer. Jadi film ini kan di 2006. Crocs itu 2006 belum rilis produknya. Cuma sekarang udah tenar banget ya. Sekarang populer banget. Dan Soleh-Solihin mah aneh kata pakai sepatu. Nah itu pikiran si desainer waktu awal itu ngeliatin, oh ini nggak akan populer gitu. Nah ini menarik banget, berarti Idiocrazy juga lagi-lagi semacam meramalkan masa depan juga. Padahal dia juga bilangnya bukan meramal sih katanya ya. Iya, bukan cuma meramal. pengen berkarya aja. Dan katanya film ini juga disabotase sama studionya sendiri ya Bang. Karena banyak produk-produk yang apa ya, kayak dijelekan di film itu. Oh iya. Kayak Starbucks. Iya, karena memang Walmart itu. film ini kan komedi satir. Tentu secara nggak langsung ada banyak pihak yang merasa tersindir, merasa dipojokkan gitu ya, direndahkan. Itu. Makanya perilisan filmnya itu secara diam-diam, nggak ada trailernya. Jadi ya promonya kurang lah ya. Promonya kurang, emang sangat-sangat sayang banget ya. Sayang banget untuk film sekeren ini. Tapi dari pihak Fox Studionya itu kayak jangan lah, karena ini soalnya bahaya. Ya, karena juga kalau bagi pebisnisnya kan dia nggak mau lah konflik sama beberapa brand-brand yang takutnya kedepannya akan mempersulit betul, Bang. bisnis mereka. Oke, sekarang adegan favoritnya di film ini apa nih Bang? Sebenarnya kalau bisa dibilang bukan adegan favorit tapi berkesan. Adegan yang gue lucu banget tuh. Ada. Jadi ada adegan di mana si Joe ini, karakter utama di film ini sedang ada di masa depan dan dia haus. Dia mau cari minum. Mau cari minum. Tapi
di masa depan ternyata begitu sulit orang menemukan air mineral. Iya. Karena di sana adanya soda. Jadi ada beberapa dispenser gitu ya isinya soda gitu. Bahkan di pemerintahan juga minumnya soda semua. Iya, benar. Gitu. Nah, adegan itu tuh buat gue tuh serem sebenarnya, menakutkan. Gimana jika di masa depan masyarakat tuh udah nggak lagi peduli kesehatan atau bahkan nggak punya pengetahuan soal kesehatan karena generasi yang punya ilmunya mungkin generasinya udah putus gitu, udah dihuni dunia sama generasi-generasi yang bodoh dan nggak peduli lagi sama kesehatan. Nah itu betapa hancurnya, itu baru dari satu sisi ya, dari air minum gitu. Bahkan ada adegan juga di situ yang mereka mau nanam sesuatu nggak tahu cara nyiramnya. Nyiramnya pakai air soda gitu. Iya, nggak tahu pakai. Ya pasti nggak akan tumbuh gitu. Iya, nggak pakai suhu ya, paling sendawa doang. Nah kalau lu sendiri adegan mana yang berkesan buat lu? Oh iya, adegan favorit gue itu pas si Joe Bever ini diangkat menjadi pemimpin. Jadi Perdana Menteri. Perdana Menteri. Cuma gara-gara dia tuh orang apa ya? Sebenarnya dia di kehidupan sebelumnya kan orang yang biasa-biasa aja. Tapi ketika dia hidup di masa depan, di mana orang-orang sudah pada bodoh semua, dia tuh menjadi orang yang paling pintar dan semua kagum sama dia. Iya, padahal pengetahuannya namanya pengetahuan dasar aja gitu. Pengetahuan dasar jadi. Tapi di masa depan dia paling pintar, paling cerdas. Banget, makanya dia langsung diangkat jadi Perdana Menteri atau apa gitu. Itu keren banget sih. Kayak lucu banget sih ya. Ternyata orang-orang sebodoh itu sama orang jadi sindiran satir banget gitu ya. Bagaimana orang yang zaman sekarang ini mediocre tapi di masa depan mungkin saja akan jadi orang yang paling pintar karena di masa depan banyak orang yang udah makin bodoh. Iya, makin bodoh. Entah karena tontonan ya. Tontonan atau ya itu perubahan-perubahan zaman di mana semua menjadi semakin mudah dan itu malah melemahkan manusia. Jadi nggak mau belajar ya. Iya, nggak mau belajar karena semua sudah mudah. Iya betul Bang. Makna film apa yang bisa diambil dari film ini? Ya tentu ini ya premis utamanya menurut gua. Premis utama film ini kan bagaimana jika di masa depan itu manusia tuh jadi bodoh. Justru gara-gara perkembangan zaman ya. Ironisnya gitu. Ironisnya kita kira semakin zaman atau teknologi berkembang, kita akan semakin bagus gitu. Iya. Itu dugaan kita. Tapi ternyata kalau perkembangan teknologi itu semakin pesat, itu secara nggak langsung akan melemahkan manusia. Iya. Contoh gini deh, kayak ChatGPT, lu nyari apa aja ada di situ gitu kan. Lu butuh informasi apa aja ada. Tapi justru karena kita tahu itu bisa kita cari dengan gampang, justru malah banyak orang nggak pernah cari tahu. Karena ntar aja kalau butuh gitu. Dan akhirnya jadi malas belajar karena semua mudah. Untuk apa gue belajar kalau nanti pas kapan gue butuh ya gue tinggal cari aja. Iya gitu. Benar banget. Nggak perlu jadi. Tadi gue malah kepikiran, gue kan suka menggunakan ChatGPT ya. Terus gue mikir, gara-gara sinyalnya lemot, susah banget. Terus gue mikir, nanti kalau nggak ada ChatGPT gimana ya? Kayak gitu Bang. Iya, kita mulai udah ketergantungan gitu kan. Gimana ya? Biasa menyelesaikan pakai gini gitu. Makanya yang menariknya dari film ini adalah dia dibuat di 2006. Tapi apa yang diproyeksikan di film itu beberapa hal tuh bener-bener terjadi seperti yang sudah terjadi sekarang gitu. Contohnya kayak di film itu semua orang cuma nonton hiburan. Iya, dan hiburan itu kebodohan semua ya. Hiburan kebodohan kayak orang dipukul, orang jatuh dan itu jadi tontonan yang menarik dan orang nggak ada lagi yang denger kayak contoh kayak podcast atau cari informasi berita itu udah enggak. Jadi di film ini digambarkan bahwa masa depan tuh isinya cuma hiburan-hiburan receh gitu. Iya, bahkan ada orang nonton di bioskop cuma nonton orang kentut. Gila ya Bang ya. Gila banget. Ironisnya hal itu terjadi sekarang ya. Itu yang sering kita lakukan di TikTok. Iya benar. Kita udah masyarakat sekarang udah nggak betah nonton konten yang terlalu panjang. Bener. Kita pengennya hiburan instan. Yang 20 detik langsung ketawa. Iya bener Bang. Kemarin aja gue nonton di Instagram orang kentut di depannya ada lilin. Ketawa gue. Kan bener terjadi ya Bang. Iya. Bener-bener terjadi. Iya bener. Dan
banyak juga sih sindiran politiknya di situ bang. Iya. Kayak misalnya ternyata politik tuh cuma jadi panggung hiburan doang. Iya di situ sindirannya Ya kan bahwa presidennya itu di situ perannya itu sebagai mantan ini ya, mantan pemain pegulat profesional gitu, WWE lah semacam terus itu. Dia jadi presiden cuma gara-gara dia bisa menghibur orang segala macam. Ya, nah itu juga agak terjadi ya di negara itu sebelah ya, di mana capresnya itu menghibur. Terus bisa dipetik pada saat itu ya. Ternyata kalau misalnya pemimpin cuma bisa menghibur doang, ya rakyatnya juga nggak bakal dapat apa-apa ya. Semuanya jadi bodoh gitu. Iya, makanya itu juga digambarkan di judulnya Idiokrasi itu kan kayak plesetan dari demokrasi gitu, demokrasi ya. Demokrasi. Jadi kayak ada yang bilang kan begini, negara yang mengusung demokrasi itu pemimpinnya hanya akan selevel oleh sama levelnya dengan rakyatnya. Jadi seberapa tingkat kecerdasan rakyatnya, begitu juga lah gambaran pemimpinnya. Itu. Dan film ini juga ngasih sindiran soal itu. Iya sih, banyak yang disindir dari film ini sih, banyak banget ya. Oke bang, menurut lo berapa ratingnya buat film ini nih bang? Walaupun itu lagi ya, tadi productionnya kurang bagus, penggarapannya juga kurang bagus, tapi premisnya ini menurut gua layak untuk dapat nilai 8. Buat gua 8 sih. Betul. Kalau gua 7,5 sih, untuk ceritanya bagus banget, soalnya idenya tuh di luar nalar ya. Iya, jadi yang bagusnya dari film ini mungkin kalau kalian nonton, kalian akan amazed, kaget sama kok film 2006 udah bisa menggambarkan masa-masa sekarang. Iya, itu. Bang, banyak yang terjadi di sini di film itu ya bang ya. Iya. Mungkin tapi emang lebih hyperbola aja sih. Iya, dihiperbolakan, tapi beberapa poinnya benar-benar terjadi gitu. Betul, bang. Oke, kayaknya gitu aja Yan. Kita akan ketemu di episode selanjutnya dengan film-film yang berbeda, yang tentunya film-filmnya yang bagus-bagus. Ada maknanya ya bang. Iya. Ada poin yang bisa dipetik ya bang ya. Iya, dan kalau kalian mau ada film yang mau kita bahas, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya. Bye.